Pertama-tama kami ingin perkenalkan diri, nama Muhammad Akib. Ya sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? Kelompok 6 ya. Dari sendiri Muhammad Akib dan saya Nida Fatur Rahmah. Dan saya sendiri Sania Najha Nabila. Kami akan menyampaikan materi tentang perkembangan teori karir periode awal, teori threat and factor Frank Parsons pada tahun 1854 sampai dengan 1908. Oke. Selanjutnya kita akan langsung saja ke materinya ya. Iya. Kita akan tampilkan di samping saya sini nanti. Oke. Oke, saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan teori karir periode awal. Oke. Ke materinya. Bentar. Oke. Teori Threat and Factor Frank Parsons 1854 sampai dengan 1908. Biografi singkat tentang Frank Parsons adalah merupakan seorang profesor perkembangan Amerika. Parsons merupakan alumni Cornell University di bidang teknik. Awalnya Parsons bekerja sebagai teknik sipil rel kereta api yang berlokasi di Western Massachusetts, namun ia kehilangan posisinya ketika masa Panic of pada tahun 1873, yaitu masa krisis finansial sebagai dampak dari perang sipil Amerika. Lanjut. Beberapa tahun melakukan praktek hukum, dia memutuskan untuk melakukannya karena bekerja sebagai penulis bidang hukum di Little Brown and Company. Melalui tulisan-tulisannya, Parsons kemudian mulai berkenal mengajar di Boston University School of Law dan mengajar sebagai proyek penelitian. Frank Parsons dikenal sebagai bapak karir karena melalui teori threat and factor yang dikemukakannya, dunia mulai memahami makna karir yang sebenarnya. Meskipun begitu, teori threat and factor terus-menerus berkembang sehingga teori threat and factor dianggap tidak terkait dengan nama atau tokoh tertentu. Akan tetapi, pikiran-pikiran ini bermula dari gagasan Parsons yang dilanjutkan oleh tokoh-tokoh lain seperti D.G. Parsons, G. Darley, E.G. and William dalam bukunya Munarir pada tahun 1996. Lanjutnya yaitu konsep dan teori Frank Parsons. Pendekatan threat and factor ada yang bisa disebut mating berakar pada psikologi. Pada psikologi perbedaan individual. Pendekatan ini memandang orang sebagai suatu organisasi yang dapat diukur dan dihubungkan dengan persyaratan atau kualifikasi dalam sebuah pekerjaan. Faktor juga lebih deskriptif dalam menjelaskan pengaruh terhadap sebuah pilihan daripada bersifat menjelaskan perkembangan karir. Menurut WHO pada bukunya Manhiru pada tahun 1992. Pada pendekatan ini, individu dilihat sebagai suatu pola sifat seperti minat, bakat, hasil belajar, ciri kepribadian yang dapat diidentifikasikan melalui alat-alat objektif atau teks yang kemudian dibuat profilnya untuk mengembangkan potensi individu tersebut. Selanjutnya yaitu pada dasarnya teori threat and factor menyatakan bahwa pemilihan karir individu sangat ditentukan oleh yaitu tes kemampuan bakat, tes minat bakat, tes prestasi, tes nilai, dan yang terakhir yaitu tes kepribadian. Selanjutnya memperoleh pengetahuan tentang dunia kerja. Informasi pekerjaan ialah unsur penunjang dua dari teori threat and factor. Peran konselor adalah membantu konseli untuk mengumpulkan informasi pekerjaan
untuk mengumpulkan informasi tidak perlu tergantung hanya kepada pengetahuan karir seorang konselor, tapi menggunakan banyak sumber untuk menambah pengetahuan ini. Tipe informasi yang paling penting untuk konselor adalah mengetahui uraian tentang beberapa jenis uraian tentang berbagai jenis pekerjaan, karena sistem klarifikasi ini dapat membingungkan dan banyaknya informasi yang tersedia. Bagi konselor dan konseli, sistem klarifikasi ini perlu disusun oleh informasi pekerjaan. Terus sistem klarifikasi ini telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Konseli dapat mengetahui apakah mereka memiliki kemampuan yang perlu untuk melanjutkan ke karir yang berikutnya. Oke, selanjutnya akan disampaikan teman saya, Mbak Nida. Selanjutnya ada konsep utama. Selanjutnya Nanti ada baleni ae kawit ya. iki tak baleni. Ora, iki kan nganu, sing iku. Sing kedua. Selanjutnya ada konsep utama teori pemilihan karir. Dalam bukunya yang berjudul The Psychology of Occupation, Anna Roy mendeskripsikan sistem klasifikasi pekerjaan secara detail. Roy mendata berbagai jenis pekerjaan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sistem klasifikasi pekerjaan yang dibuat oleh Roy terdiri dari 8 kelompok pekerjaan dan 6 level pekerjaan. 8 kelompok pekerjaan tersebut tertulis secara horizontal, di mana tiap-tiap pekerjaan yang tertulis berdampingan dimaknai sebagai memiliki kedekatan atau kemiripan dalam hal tugas-tugas yang dituntut dalam pekerjaan tersebut. Sementara 6 level pekerjaan tertulis secara vertikal, menunjukkan tingkat kesulitan dan tanggung jawab yang dituntut dari masing-masing level pekerjaan. Atau tabel sistem klasifikasi akan ditampilkan sejak selanjutnya. Ada 8 jenis kelompok pekerjaan tersebut adalah: yang pertama ada pelayanan service, yang kedua ada kontak bisnis atau business contact, yang ketiga ada organisasi, yang keempat ada teknologi, yang kedelapan ada lapangan atau outdoor, yang keenam ada sains, yang ketujuh ada budaya atau general culture, yang kedelapan ada seni dan hiburan atau art and entertainment. Sementara untuk 6 level klasifikasi Roy ditunjukkan untuk melihat jumlah tanggung jawab pekerjaan dan tuntutan kemampuan atau keterampilan dari sebuah pekerjaan. Terdiri dari profesional dan manajerial 1, profesional dan manajerial 2, semi profesional dan usaha kecil, skill dan semi skill. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Sania. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi hari ini. Berikut adalah contoh kesesuaian teori kebutuhan Maslow dengan teori perkembangan kepribadian Rowe. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kedua, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta. Kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan informasi. Kebutuhan akan pemahaman. Dan kebutuhan akan keindahan. Teori perkembangan kepribadian milik Rowe merupakan sebuah teori dengan cakupan yang luas, tidak hanya mendasar dari teori kebutuhan Maslow, tetapi juga dari faktor-faktor genetik dan sosiologis. Rowe juga mencoba untuk memprediksi bagaimana minat dan kemampuannya berkembang. Rowe dalam teorinya juga mengemukakan bahwa kebutuhan juga meningkatkan motivasi. Rowe dalam teorinya juga mengemukakan bahwa kebutuhan meningkatkan motivasi. 5 proporsi dasar yang terperinci dalam teori Rowe adalah: yang pertama, perkembangan kebutuhan menjadi motivasi; yang kedua, penentu minat; ketiga, keterbatasan pada faktor genetik yang diturunkan; yang keempat, keterbatasan pada faktor sosiologis dan ekonomi; yang kelima, perkembangan minat dan skill. Penekanan Rowe pada perkembangan kebutuhan dan ketertarikannya pada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi individu membuatnya berfokus pada pola interaksi antara anak dan orang tuanya. Secara khusus adalah pada bagaimana cara-cara yang dilakukan orang tua untuk memenuhi atau mengabaikan kebutuhan anaknya. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apa ada salah kata, kami mohon maaf. Cukup sekian dan
dari saya Muhammad Akib dan teman Saya Nida. Saya Sania. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebuah pertimbangan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Kata oke.